Toxic relationship adalah hubungan yang tidak sehat yang dapat menyakiti salah satu pihak. Menurut J.A.M.C. Gruder dalam bukunya yang berjudul Cutting Your Losses from a Bad or Toxic Relationship adalah kondisi di mana di dalamnya terdapat perilaku secara emosional yang dilampiaskan oleh seseorang kepada pasangannya, dan bahkan perilaku ini dapat melukai fisik pasangannya. M.C. Gruder tahun 2016. Berikutnya yaitu ciri-ciri kalau kita sedang menjalin atau terjebak pada hubungan yang toksik. Yang pertama yaitu membatasi pergaulan. Jadi di sini pasangan akan melarang kita untuk dekat dengan keluarga atau sahabat kita. Kemudian mengancam komitmen hubungan, di mana pasangan dengan mudah bisa mengajukan permintaan putus. Kemudian ada berbohong dan pintar membuat alasan. Kemudian tidak dihargai. Pasangan tidak menghargai dan menyalahkan bila tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Yang terakhir yaitu mengungkit kesalahan yang telah Yang pertama yaitu adanya kecemburuan berlebih. Jadi dapat dikatakan berlebih karena kurangnya rasa percaya kepada pasangan sehingga menimbulkan rasa cemburu yang semestinya normal jika di batas wajar, tetapi akan menjadi berlebihan atau over dengan tindakan yang akan bersifat toksik di kemudian hari. Nah, rasa cemburu ini jika berlebihan akan menimbulkan rasa saling tuduh kepada pasangan, sehingga jika dibiarkan dalam jangka panjang, pasangan tersebut akan memunculkan sifat untuk menguasai kehidupan pasangan secara utuh. Yang kedua yaitu adanya komunikasi yang buruk. Dalam sebuah hubungan, komunikasi antar pasangan sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan dan mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman. Namun jika dalam suatu titik pasangan tersebut menjadi berlebihan dalam hal komunikasi, merasa bisa memahami dan mengerti seluruh hal yang mengenai pasangan, maka akan timbul kecekcokan yang memunculkan adanya perkataan kasar, sinis, sarkas, dan kritik keras pada pasangan yang mana dapat mengintimidasi dan menimbulkan rasa takut. Lalu yang ketiga yaitu mengontrol keseharian. Dalam menjalin hubungan, hendaknya dilakukan secara sewajarnya dan tetap menghargai privasi masing-masing. Rasa perhatian yang berlebih juga sebaiknya untuk dikontrol, supaya tidak bermuara pada sikap mengontrol pasangan yang berakhir buruk karena adanya ketidaknyamanan pasangan tersebut. Lalu yang keempat yaitu kekerasan fisik. Perilaku kekerasan fisik merupakan penyebab utama dan menjadi ciri utama yang dapat dikategorikan toxic behavior yang menunjukkan adanya toxic relationship. Ada tindakan memukul, menampar, dan tindakan abusif serta agresif lainnya merupakan alarm keras dari adanya toxic relationship. Dampak dari adanya toxic relationship itu ada 5. Yang pertama, ada berdampak untuk kondisi kesehatan. Selanjutnya ada juga membuatmu memiliki sifat negatif. Seorang yang menjalani toxic relationship cenderung tidak merasakan kebahagiaan dalam hubungan asmaranya. Kondisi ini kadang membuatmu merasa terjebak dan tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya ada trauma psikologis. Jika sudah mulai memiliki pandang hidup yang berbeda sebelum memulai hubungan asmara tersebut, kamu memiliki kegembiraan atau optimisme, tapi hubungan telah berakhir. Kamu hanya diselimuti oleh rasa cemas, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Dan ada melelahkan secara emosional. Terus berada dalam toxic relationship dapat menguras begitu banyak emosi. Yang pertama, segera akhiri hubunganmu. Jika kalian merasa ada di hubungan toxic relationship, lebih baik segera akhiri karena pastinya kalian akan merasa tertekan, kemudian akan berimbas juga ke kesehatan mental kalian. Kemudian yang kedua ada kurangi interaksi dan komunikasi dengannya. Yang ketiga ada mulailah untuk bercerita dengan teman dekat. Ketika kita menghadapi toxic relationship, pastinya kan kita akan merasa tertekan. Carilah teman dekat kalian yang benar-benar kalian percaya untuk dimintai solusi dan bertukar pikiran. Kemudian yang ketiga, mulailah mencintai diri sendiri. Dengan toxic relationship, ketika kalian sudah mencintai diri kalian sendiri, kalian akan lebih aware dengan diri kalian sendiri dan pastinya kalian akan lebih sayang sama diri kalian sendiri. Kemudian ada jangan memikirkan dia lagi, berusaha untuk move on. Kemudian lakukan kegiatan yang positif yang tadi sudah disebutkan, kayak ikut organisasi atau ikut volunteer yang bisa membuat kalian itu lupa dengan pasangan toksik kalian. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Kesetaraan gender dan keadilan gender adalah suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki itu setara, seimbang, dan harmonis, serta kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-hak yang sama. Dengan mantan saya itu sekitar 1,5 tahun dan saya mengalami toxic relationship itu sekitar 3 bulan di akhir sebelum kita putus. Toxic relationship yang aku alami waktu itu adalah dia ngasih aku silent treatment di sekitar 3 bulan terakhir itu, di mana dia tidak membicarakan tentang perasaannya dia ke saya, dan justru dia itu misal lagi diem-dieman, lagi silent treatment, dia itu seringkali nge-blame kesalahannya ke aku. Dia nyalahin aku yang kayak gini kayak gitu. Kemudian pada akhirnya saya tahu bahwa dia itu ternyata selingkuh dengan perempuan lain. Tetapi ketika saya mencoba bertanya kembali ke dia apakah benar dia selingkuh, dia justru tidak memvalidasi perasaan saya. Dia justru menolak bahwa dia itu nggak selingkuh.
Tetapi karena saya menunjukkan bukti-bukti bahwa dia selingkuh, dia akhirnya mengakui, tetapi dia sama sekali tidak minta maaf ketika itu. Bahkan ketika teman-temannya dia bertanya kenapa dia selingkuh dari saya, dia justru memberikan alasan yang menurut saya tidak masuk akal, bahwa dia mengatakan sebagai perempuan saya itu terlalu cerdas, sebagai perempuan saya terlalu memandang jauh masa depan, dan dia mungkin merasa insecure dengan hal tersebut. Padahal menurut saya itu alasan sangat patriarki dan tidak bisa dibenarkan dalam hubungan, karena ketika itu saya merasa saya sudah menjaga komunikasi dan saya menghargai dia sebagai lelaki, tetapi dia justru dia tidak memvalidasi saya, dan di akhir hubungan dia itu justru malah tidak mau, ketika dia salah dia tidak mau mengutarakan kalau dia salah, seperti maskulinitasnya dia itu terlalu tinggi gitu loh. Jadi awalnya sih aku nggak sadar ya Mbak, malah yang sadar itu teman-teman dekat aku. Sampai di suatu waktu aku mulai sadar, oh iya ya ternyata emang ini hubungan tuh toksik gitu Mbak. Nah gimana tuh, kok bisa mulai sadar itu, kan ada kejadian apa atau mungkin pas kenapa Mbak? Jadi pacarku tuh kayak kelihatan capek, cuek gitu sama hubungan dan keadaan kita Mbak. Nah karena itu dia sengaja nyari-nyari kesalahan biar kita berantem terus. Kalau udah buat kesalahan nanti minta maaf, tapi kayak nggak tulus gitu. Ditambah lagi juga waktu itu aku dengar dari teman dekat kalau dia juga deket sama banyak cewek, padahal kan itu posisi kita masih pacaran. Padahal kalau aku main atau ngerjain tugas sama temen cowok tuh dia ngelarang dan marah gitu Mbak. Jadi kesannya dia posesif dan terlalu ngontrol kehidupanku, tapi nggak sadar diri sama apa yang udah dia lakuin sama aku. Sebagai perempuan saya mempunyai prinsip, saya tidak mau diduakan dan saya tidak mau menjadi berdua. Nah setelah itu ya saya mengalami proses patah hati, mengalami nangis-nangis 1 minggu begitu ya, sampai akhirnya saya membaca buku, waktu itu bukunya Biasa Bersari kalau tidak salah, dan di situ saya sadar bahwa itu bukan salah saya, bahwa ketika seorang tidak memberikan respon yang sama dengan perasaan saya, dengan tindakan saya, itu sama sekali bukan salah saya. Dan ya sudah, dari situ saya mulai belajar move on. Sekarang sih masih bareng ya Mbak, belum tahu nanti kedepannya gimana. Nah kalau aku boleh tahu nih, kira-kira ada keinginan nggak sih buat terlepas dari hubungan toksik ini? Sekarang kan kamu udah sadar ya kalau kamu lagi ada di hubungan yang toksik gitu. Ya pengen, tapi untuk sekarang kayaknya belum tahu sih, cuma ada plan gitu. Wah ternyata Mbak Petra ini masih belum tahu teman-teman. Coba dong kira-kira teman-teman di sini atau mungkin Mbak Rohma atau audiens semuanya, kira-kira ada punya saran nggak buat hubungannya Mbak Petra sama pasangannya ini? Permisi, mungkin aku bisa ngasih saran dikit buat Mbak Petra. Jadi kan sebelumnya Mbak Petra itu udah sadar ya sama apa yang terjadi antara hubungannya dia sama pacarnya sekarang gitu. Nah kalau menurut aku pribadi, kalau memang sudah sadar dan udah paham kalau hubungan mereka sudah nggak sehat, sudah toksik gitu, sebisa mungkin dibicarakan terlebih dahulu, lalu dilihat dulu secara prosesnya itu apakah masih bisa untuk berubah ke hal positif gitu. Karena kan sampai dari toxic relationship itu nggak cuma berdampak sama mental ya, tapi bisa sampai ke fisik, kesehatan fisik. Jadi kalau masih bisa dibicarakan ya dibicarakan, tapi kalau memang udah mentok nggak ada perubahan, nggak ada progres yang signifikan gitu ya, sebisa mungkin dilepas aja Mbak. So banyak kan Mbak. Jadi dalam toxic relationship ini banyak terjadi adanya ketimpangan antara laki-laki dan juga perempuan dalam hubungan. Nah, di mana salah satunya merasa lebih unggul atau mempunyai power baik secara fisik maupun psikis. Ibaratnya itu lebih dominan dari yang lainnya ya. Nah, dalam hal ini dapat dikaitkan juga dengan kesetaraan gender, yang mana seharusnya dalam hubungan relasi itu semuanya setara dan tidak ada ketimpangan. Nah, oleh karena itu ada baiknya kita juga mengetahui value dari diri kita sendiri sebelum menjalin hubungan sehingga tidak mengalami toxic relationship ini.